Hello, Josin is here. Welcome back to Josin's Translation YouTube channel. I'm so happy to give you a new video. And in this video, we are going to study the specific topic for very basic English course. Okay, determiners and pronouns. Jadi determiners itu apa, teman-teman? Determiners itu adalah kata penjelas. Misalnya, this book. Nah, this itu adalah determiner dan book adalah noun. Jadi penjelas kata benda. Tapi kalau pronoun itu kata ganti yang berarti berdiri sendiri. This, ini, gitu. Dan kita akan belajar dua kata, yakni a little dan a few, yang artinya apa? Sedikit. So, bagaimana aturannya? Langsung aja kita mulai bersama-sama. Let's get started. Pertama-tama, kita akan membahas a little or a few plus noun. A little, sedikit, a few, sedikit, dan noun. Meskipun sama-sama berarti sedikit, penempatannya disesuaikan dengan kata benda yang diikuti. Give me a little water. Berikan saya sedikit air. A little water. Water ini uncountable. Tidak bisa dihitung, maka kita gunakan a little, sedikit. Tapi kalau misal bisa dihitung seperti books, lend me a few books, pinjami aku sedikit buku. Maka kita ganti menjadi a few. Oke ya, jadi catatannya a little for uncountable noun seperti water, gas, bread, money, dan yang lainnya. Dan a few itu untuk countable noun, books, tables, pens, doors, dengan tanda apa? Ada S di belakangnya. Kemudian, kita akan bedakan antara a little dan a few. A little dan a few. Kata a little dan a few bermakna sedikit, tidak banyak. Contohnya, she didn't eat anything, but she drank a little water. Dia tidak makan apapun, tapi dia minum sedikit air. I speak a little Spanish. Aku bicara sedikit bahasa Spanyol. 2 days ago, I received a few letters. 2 hari lalu, aku menerima sedikit surat. I speak a few words of Spanish. Aku ngomong sedikit kata dalam bahasa Spanyol. Oke ya, jadi perbedaannya countable noun and uncountable noun, di mana keduanya berarti sedikit. Nah, bedanya apa? A little ada e-nya dan little tanpa e. Kalau misal tanpa e, little dan few aja, oke, kedua kata ini berarti sedikit dan hampir tidak ada, habis, konteksnya negatif. There was little food in the fridge. It was nearly empty. Ada sedikit banget makanan di kulkas, hampir habis. Jadi sedikit dan kurang. Tapi kalau sebelumnya ada e-nya, sedikit tapi cukup. Gitu. There were few people in the park. It was nearly empty. Ada sedikit banget orang di parkiran, hampir tidak ada orang. Sedikit dan tidak cukup. Itu tanpa e. Oke ya, clear? Nah, sekarang kita bandingkan a little versus little, a few versus few. A little and a few bermakna gagasan yang positif, yang berarti sedikit tapi cukup. Contohnya nih, I met a few friends at college. Aku ketemu sedikit orang di kampus. Sedikit tidak banyak, but it's okay, gitu loh. I was paid a little money. Aku dibayar sedikit uang, sedikit tidak banyak, tapi cukup, gitu. Tapi kalau misal kita hilangkan e-nya, maka menjadi gagasan yang negatif. I met few friends at college. Aku bertemu sedikit banget orang di kampus. Dan sedikitnya ini hampir nggak ada, jadi kurang. I was paid a little money. Aku bayar sedikit banget uang. Sedikit hampir jumlahnya seperti tidak dibayar. Maka konteksnya kurang atau negatif. Jadi, hanya karena ada kata e pada determinernya, ini bisa mengganggu artinya dan konteksnya. Jadi, kalian harus hati-hati. Mungkin itu aja yang bisa Josin jelasin berkenaan dengan a little, little, a few, and a few. Kita akan ketemu lagi di video yang lain untuk belajar lebih banyak very basic English grammar. Apabila kalian ingin punya pertanyaan atau kalian punya usulan, silahkan aja kalian drop down on the comment box below. Dan apabila kalian ingin melihat lebih banyak materi secara urut, kalian bisa visit our website di www.josintranslation.com.
Maybe that's all for today, and see you again in the next video. Bye then everyone. Dadah, international and sociable people. Dah.